Halo, Shalom saudaraku. Berjumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legend of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Nah, pertanyaan kali ini yang akan saya jawab adalah menggunakan zodiak di dalam gereja. Apakah boleh? Nah, saudaraku, kita baru saja merayakan perayaan Imlek. Nah, kita melihat bahwa di dalam perayaan Imlek banyak diadakan di banyak gereja ada misa syukur. Salah satu hal yang menggelitik saya adalah masalah sio atau zodiak China yang dipasang di gereja. Padahal dengan jelas ada aturan yang ada di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2116 yang berbunyi demikian. Segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Ini bisa dilihat di Ulangan 18 ayat 10 dan juga Yeremia 29 ayat 8. Kita lanjutkan. Di balik horoskop astrologi, membaca tangan, penafsiran, tanda dan orakel atau pertunjukan gaib, paranormal, dan menanyai medium terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Jadi dengan jelas saudaraku, Gereja Katolik di dalam Katekismus 2116 melarang penggunaan atau kepercayaan terhadap horoskop. Terus karena kita berkaitan dengan Imlek, berkaitan dengan sio, kita akan membahas sedikit apa itu sio. Nah, saudaraku, di dalam kalender China ada yang namanya sio atau zodiak menurut orang China. Sio itu adalah dialek Hokkien dalam bahasa China yang artinya adalah mirip. Sio dalam bentuk zodiak dalam budaya China berbeda zodiaknya dengan Yunani. Dan zodiak China adalah zodiak yang berdasarkan tahun, sedangkan zodiak Yunani itu berdasarkan bulan. Nah, kemudian penggunaan pertama zodiak China ini kemungkinan pada zaman dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi sampai dengan 195 Masehi. Asal-usul memang menggunakan binatang, dan kenapa urutannya seperti itu ada beberapa versi. Yang paling terkenal adalah sebuah mitos yang disebut sebagai balapan besar. Nah, balapan besar ini dipercaya dilakukan oleh Kaisar Gyok. Dia memanggil semua binatang dan melakukan balapan besar untuk melewati sebuah sungai. Nah, 12 binatang yang berhasil mencapai duluan sungai tersebut atau melewati sungai tersebut akan dipergunakan sebagai lambang penanda tahun. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3 dan lomba pun itu terjadi balapan. Ya, semua binatang berlari dan saling susul menyusul. Nah, ternyata pemenang pertama adalah binatang yang kecil, yaitu seekor tikus. Yang begitu pintar, dia menumpang di atas kepala seekor kerbau. Dia melompat saat akan mencapai finish, sehingga dia menjadi urutan yang pertama. Dan juga disusul yang kedua oleh kerbau tentunya, kemudian yang ketiga macan, keempat kelinci, kelima naga, kemudian ular, kuda, kambing, monyet, ayam, dan terakhir adalah babi. Walau hanya 12 binatang, tetapi siklus di dalam kalender China ada 60 tahun. Karena mereka menggabungkan dengan siklus yin dan yang dan juga kelima elemen. Nah, saudaraku, seperti halnya zodiak Yunani, zodiak China sebenarnya digunakan untuk lebih mudah mengingat waktu, yaitu dengan menggunakan cerita. Tetapi kenyataannya banyak digunakan untuk meramal nasib dan juga masa depan. Ada yang menggunakannya sebagai tanggal perkawinan, mencari jodoh sampai dengan membuka usaha, dan masih banyak lagi. Secara psikologi, manusia memang membutuhkan hal semacam ini karena pada dasarnya
manusia mempunyai ketakutan akan apa yang tidak dia ketahui. Nah, ini perlu dicatat, saudaraku. Nah, misalnya dengan mendengar bahwa calon pasangannya adalah jodoh yang tepat atau usaha akan berjalan baik berdasarkan alasan apapun, bahkan berdasarkan alasan yang tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya, bisa membuat si pendengar untuk melangkah maju dan melakukan apa hal yang mereka anggap baik dan mereka dengar baik. Nah, hal ini dikarenakan manusia cenderung untuk melihat informasi yang sesuai dengan apa yang dia percaya dan mengabaikan informasi yang tidak dia percaya secara psikologis. Hal ini disebut dengan bias konfirmasi. Nah, ada sebuah contoh, misalnya kita melihat tahun ini akan banyak terjadi peristiwa, tentunya saudaraku, ada peristiwa baik dan juga buruk seperti apa yang terjadi sama seperti tahun lalu. Tetapi apabila kita melihat ramalan tahun ini ada sesuatu yang baik dan kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, nah maka akan mengkonfirmasi apa yang kita percaya dan mengabaikan informasi-informasi yang tidak kita percaya. Sehingga bila terjadi peristiwa-peristiwa buruk pada tahun ini, kita hanya melihat peristiwa yang baik dan kita merasa bahwa apa yang diramalkan itu adalah tepat. Begitu juga dengan sebaliknya, bila kita melihat sesuatu yang buruk, nah maka hal yang buruk itu akan selalu kita lihat di dalam sektor kehidupan manusia, nah termasuk pasangan hidup. Nah, pasangan hidup ini, misalnya jika kita percaya bahwa pasangan kita adalah pasangan yang cocok, walaupun banyak terjadi ketidakcocokan pada apa kenyataannya, maka kita akan tetap bahagia karena kita percaya bahwa pasangan kita adalah pasangan yang cocok. Jika kita percaya pasangan kita adalah pasangan yang tidak cocok, maka kita akan menderita dalam perkawinan tanpa sebab. Nah, lain halnya kalau misalnya kita merasa bahwa pasangan kita adalah pasangan yang tidak cocok, ya, walaupun kita memiliki pasangan yang cantik, kita memiliki pasangan yang ganteng, yang kaya, yang baik hati, akan tetapi kalau kita merasa tidak cocok, maka pasangan kita akan tidak cocok. Nah, jadi saudaraku, kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita percaya. Sebenarnya kebanyakan ramalan itu banyak yang tidak memberitahukan apa yang akan terjadi pada masa depan, tetapi hanya memberikan yang namanya sugesti. Agar kita melihat apa yang sesuai dengan ramalan itu, jika kita percaya, maka itu akan menjadi apa terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai orang Katolik, menurut saya kita tidak perlu mendengar ramalan masa depan dari orang lain. Karena Tuhan berkata demikian di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang baik untuk kita. Buat apa lagi kita mendengarkan lagi pendapat orang lain tentang sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Nah, saudaraku, selain itu, seperti yang saya katakan di awal bahwa arti sio adalah mirip. Jadi, jika kamu sio kelinci, berarti kamu mirip kelinci. Jika kamu sio monyet, maka kamu adalah mirip dengan monyet. Begitu juga kalau misalnya Anda sio babi, tentunya Anda adalah mirip dengan babi. Nah, tetapi kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi,
Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan mirip seperti Tuhan, agar kita berkuasa atas binatang. Manusia bukan diciptakan mirip seperti binatang, dan Tuhan ada di dalam Alkitab sudah turun ke dunia ini dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk memberitakan teladan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai manusia yang mirip dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saya pribadi ditanya, kamu sio apa? Saya akan bilang bahwa saya adalah sio Tuhan atau saya adalah sio Yesus. Karena saya mirip dengan Yesus. Karena ada yang mengatakan kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Gong xi fa cai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.